Halo guys, jumpa lagi di Kartapati Channel. Oke, pada kesempatan kali ini edisi 26 Juli 2023 kita akan sajikan lagi ya guys, tentang market fixed income obligasi ya guys. Nah, kita lihat ini dari Bahana Sekuritas ya guys, risetnya ya guys. Oke, di dalam riset Bahana ini eh, untuk update tentang uh, obligasi ini ada ini ya guys ya, berita tentang dipertahankannya BI sama repo rate ya guys ya di 5,75% ya guys pada lewat Dewan Gubernur BI kemarin ya guys ya, dimana dengan dipertahankan suku bunga tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pasar surat utang domestik ya guys, karena sudah sesuai dengan ekspektasi pelaku pasar. Kemarin yield sun bergerak variatif pada kisaran 1-3 basis point di sepanjang kurva ya, di mana yield sun tenor 10 tahun relatif tidak banyak berubah dari posisi penutupan sebelumnya di level 6,22%. Untuk volume transaksi SBN tercatat sebesar 12,4 triliun pada tanggal 25 kemarin. Ini lebih tinggi dari volume sebelumnya sebesar 7,3 triliun ya guys. Untuk volume transaksi obligasi korporasi tercatat 2,2 triliun. Sedangkan untuk surat utang berdenominasi US dollar untuk yield Indo 28 kemarin ditutup di level 4,84% atau naik 1 basis point. Terus Indo 33 naik 1 basis point di level 4,81%. Terus Indo 53 naik 2 basis point di 5,31%. Untuk obligasi pemerintah Amerika, yield obligasinya melanjutkan kenaikannya pada bulan kemarin, di mana data-data ekonomi Amerika yang relatif positif ya guys, untuk meningkatkan ekspektasi bahwa The Fed akan lebih agresif dalam menaikkan suku bunganya ke depan ya guys. Indeks Conference Board Consumer Confidence tercatat di 117 di bulan Juli ya guys, meningkat dari bulan sebelumnya di level 110,1 serta menjadi level tertinggi dalam 2 tahun terakhir ya guys, yang didorong oleh optimisme terhadap pasar tenaga kerja Amerika ya guys. Terus untuk berdasarkan data CME Fed Watch Tool, probabilitas kenaikan Fed rate sebesar 25 basis lagi, naik 25 basis menjadi 5,5% sampai 5,75% ya guys di bulan November, meningkat menjadi 34,8% semalam ya guys. Untuk probabilitas sepekan lalu masih 26%, sekarang 34,8%. Ya, US Treasury tenor 5 tahun ini naik ke level 4,17% atau 2 basis point. Yang 10 tahun naik 1 basis point di 3,88%. Sedangkan untuk pasar domestik, yield obligasi diperkirakan masih melanjutkan tren pergerakan yang sideways, seiring kemudian investor masih cenderung wait and see menjelang FOMC meeting di pekan ini ya guys ya, tanggal 26 ini guys kalau nggak salah ya nih jadwalnya, serta pertemuan Bank Sentral Eropa di hari Kamis, terus Bank of Japan di hari Jumat, di mana investor belum terlalu agresif untuk melakukan transaksi ya guys.
Nah, ini ada data untuk pemegang kepemilikan obligasi pemerintah, guys. Untuk foreign investor masih memegang 853 triliun, naik dari hari sebelumnya di tanggal 20 Juli ya, guys. Untuk bank masih memegang 1.704 triliun di tanggal 21, ini lebih tinggi dari hari sebelumnya. Terus BI tercatat turun di level 914 triliun. Terus untuk insurance ini naik tipis ya, 963 triliun. Terus untuk reksadana juga naik tipis di 176 triliun. Sedang untuk net beselnya obligasi pemerintah ini untuk per tanggal 21 Juli ini bank ini masih net buy 6,7 triliun. Terus untuk bank BI itu minus 100, net sell 105 triliun. Terus untuk foreign investor masih net buy 91 triliun. Insurance net buy juga 90,2. Reksadana juga masih net buy ya 30,9 triliun. Nah, itu data perdagangan pada hari sebelumnya di tanggal 25 Juli untuk obligasi pemerintah tenor 5 tahun di FR95 ini untuk yield curve-nya kemarin di 6%, YTM-nya di 5,9% ya, guys. Ini harganya last price-nya ini 102,07. Ini harganya masih wajar ya, guys. Sebelumnya itu mahal ya, guys ya. Untuk obligasi tenor 10 tahun FR96 ini yield curve-nya ini 6,34. JTM-nya 6,21. Ini masih mahal ya, guys ya. Last price-nya 105,59, ini fair value-nya 104,6 ya. Untuk tenor 15 tahun di FR98 ini yield curve-nya ini 6,52, untuk YTM-nya 6,36, masih mahal juga ya, guys. Untuk yang tenor 20 tahun FR97 ini 6,6% yield curve-nya, untuk YTM-nya 6,43. Ini masih mahal juga ya, guys. Sedangkan untuk obligasi berdenominasi dolar pemerintah, kita lihat yang tenor 5 tahun ini Indo 28 ini yieldnya di 4,84 ya, guys. Naik tipis ya, sebelumnya ini 4,83. Terus untuk tenor 10 tahun, tenor 10 tahun tenor 10 tahun Indo 33 ya, guys. Indo 33 ini yieldnya 4,81, naik tipis ya, sebelumnya 4,8 ya, guys. Terus tenor yang 15 tahun ini Indo 38 ini yieldnya di 5,22, turun tipis dari sebelumnya 5,23. Terus terakhir untuk yang 20 tahun itu Indo 43 ini yieldnya 5, sebelumnya 5, nggak ada perubahan ya, guys. Kita lihat untuk obligasi global bonds untuk Amerika yang tenor 10 tahun ini kemarin ini yieldnya 3,89, naik tipis dari sebelumnya 3,87. Yang tenor 5 tahun naik tipis juga, kemarin ditutup 4,17, sebelumnya 4,15. Untuk yang
tenor 10 tahun. Di Eropa ini ada Jerman ini di yieldnya 2,42 sama seperti sebelumnya. Terus untuk Inggris naik tipis di 4,26. Terus Jepang ini 0,46 yieldnya naik tipis dari 0,45. Cina 2,67 yieldnya naik tipis dari 2,262 di hari sebelumnya. Terus untuk CDS 5 tahun Indonesia ini kemarin turun tipis di 80,24 dari sebelumnya 82,07 ya guys. Ini bagus ya guys. Terus turun ya guys trennya. Oke, terus terakhir ini dari Bana juga ini highlightnya untuk berita fixed income, di mana untuk pertumbuhan PDB global proyeksinya menurut laporan terbaru IMF World Outlook ekonomi global diperkirakan tumbuh 3% year on year pada 2023 dibandingkan dengan perkiraan sebesar 2,8% year on year pada April 2023. Ini optimis ya guys, karena dampak dari kenaikan suku bunga bilateral secara global. Terus inflasi global diproyeksikan IMF direvisi turun sebesar 6,8% year on year pada tahun 2023 dan sebesar 5,2% year on year pada tahun 2024. Terus BI udah mempertahankan suku bunga BI 7 days repo stabil di level 5,75% selama 7 pertemuan secara berturut-turut ya guys, untuk menjaga nilai tukar rupiah, dimana hal ini akan turut menjaga stabilitas inflasi ya guys. Terus pertumbuhan PDB Indonesia proyeksinya BI mempertahankan perkiraan pertumbuhan PDB-nya di 2023 sebesar 4,5 sampai 5,3% year on year. Dan ekspektasi pada kuartal kedua 2023 naik dari kuartal 1 2023 seiring inflasi yang telah bergerak kembali dalam kisaran target BI yaitu pada level 2 sampai 4% year on year. Dan terakhir untuk pertumbuhan kredit Indonesia, proyeksi dari BI mengalami pertumbuhan pinjaman perbankan mencapai antara 9 sampai 11% year on year ya di 2023. Ini agak turun dari perkiraan sebelumnya sebesar 10 sampai 12% year on year karena melemahnya permintaan pinjaman mengingat tingginya biaya pinjaman. Oke guys, demikian paparan dari saya untuk market pada hari ini. Terima kasih atas atensinya. Semoga besok kita bisa jumpa ya guys. Oke guys, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.